UEFA nggak melihat ini sebagai human error. Mereka tahu, mereka menginvestigasi dan and I told them my story, dan gue menceritakan kisah gue. The question they asked the most was, why do you have this medicine in your house? Kenapa lu punya obat semacam ini di rumah lo? Teman-teman, kalian sedang menyaksikan Cerewetin Inter. Andre Onana, kiper asal Kamerun, bebas transfer dari Ajax Amsterdam. Kalau dari beritanya Fabrizio Romano udah sign kontrak ya. Tapi gue belum percaya kalau belum benar-benar udah tanda tangan terus ada pernyataan resmi, karena ya tahu sendiri pernah ada kejadian Malcolm di Roma, Inter juga dulu siapa Spinazzola sama Politano. Kalau Fabrizio Romano sih udah ngomong, Andre Onana has signed his contract today as new Inter player after medical test successfully complete in Milano. 5-year deal for 3 juta. Kontraknya cukup panjang, 3 juta gajinya. Kemudian bergabungnya berarti di Juli nanti, bukan di saat ini. Gua sih ya itu dia, harus nunggu pernyataan resmi dulu. Kalau enggak, gue nggak begitu percaya. Gue mau cerita teman-teman tentang Andre Onana, tapi sebelumnya kita lihat dulu ya komparasi Andre Onana dengan Samir Handanovic nih. Dua-duanya tingginya 190-an. Handanovic 93 cm, Onana 190. Terus kakinya sama-sama pakai kaki kanan. Di klub Inter, Handanovic itu dari 2012 sampai 2022, anjir. 10 tahun. Lama banget. Loyal banget Handanovic, tapi Onana pun bukan tipikal pemain yang gak loyal. Dia dari 2015 sampai 2022, berarti udah 7 tahun. Kemudian gue lihat beberapa video Onana sih, gue liatnya dia memang belum terlihat seperti sweeper goalkeeper ya. Maksudnya kiper yang nyaman megang bola, ngoper, passing-passing kayak Handanovic. Tapi Handanovic pun dulu zaman-zamannya Pioli gitu, awal-awal Spalletti, dia juga nggak bisa kali. Dia lebih banyak ngelempar bola sampai tengah kalau teman-teman dia nggak pernah tuh passing pendek-pendek. Baru Spalletti akhir-akhir sama Conte dia baru kelihatan, ternyata si Handanovic jadi dia jago banget gitu ya, berani banget, tenang banget crossing passingnya. Dan menurut gua Onana dia punya bakat sih. Dari segi prestasi, si Handanovic nih lumayan miskin prestasi, kasihan banget. Cuman 1 Scudetto, sisanya 3 kali pemain terbaik Slovenia. Padahal jagonya bukan main. Sementara Andre Onana udah agak mending dia. Pernah 2 kali juara Liga Belanda bersama Ajax, Piala Ajax juga. Ini Piala Ajax kan ya nih logonya. Oh ya, Dutch Cup winner, kemudian Super Cup winner kalau nggak salah. Dia sama Kamerun juara nggak sih? Gue jadi lupa lagi. Di untuk jumlah penampilannya di Liga Belanda dia 142 penampilan, 115 kali kebobolan, 60 kali clean sheet. Sementara Handanovic udah main 500 kali, 585 kali kebobolan, 193 kali clean sheet. Yang menarik adalah jumlah clean sheetnya. Handanovic main 500 kali, clean sheetnya 193, hampir 200. Si Onana main 142 kali, clean sheetnya 60, udah 3 kali lebih kecil dibandingin Handanovic. Maksudnya cuma 3 kali lipat bedanya, padahal penampilannya lebih sedikit, 142. Di Onana cukup banyak clean sheet nih kalau dari segi perbandingan. Tapi kan dia mainnya masih di Liga Ajax, kita nggak tahu nanti dia di di Liga Italia gimana. Namun satu hal, dia sudah pernah main sampai semifinal Liga Champion, hal yang belum pernah dialami Handanovic. Dia main bersama dengan De Ligt, kemudian Van den Beek gitu ya, De Jong yang ada di Barca, jadi di temennya dia di era-era keemasan Ajax yang sampai semifinal Liga Champion yang kemudian dikalahkan oleh Tottenham Hotspur, dikalahin Eriksen, udah pada pergi, tinggal dia doang nih yang belum cabut. Fakta menarik dari Onana adalah, ternyata gue baru tahu gara-gara googling nih teman-teman. Ada cerita menarik banget Handanovic nih, si Onana nih, ntar gue bacain. Tapi gue juga akhirnya baru tahu kalau dia ternyata punya kakak yang mainnya di
Liga Indonesia. Terus menurut pengakuan si kakak, dia sering pernah dibeliin sarung tangan di Mall Depok aja. Ada mana ya beritanya? Faktanya dia adalah punya kakak, siapa namanya sih, dari Persikat itu kan. Oh, adik dari mantan pemain Liga Indonesia. Namanya Nana Onana. Nana Onana. Kayaknya dari dia nih lagunya nih. Dia main di Persikat, terus katanya bilang Persikat Depok. Terus pernah dibeliin sarung tangan dari Liga Depok dari Mall Depok. Ini teman-teman. Oh iya, sebelum gue bacain cerita tentang Onana, mau ngingetin yang tertarik untuk tebak skor berhadiah jersey Inter, silahkan. Jangan lupa ya teman-teman, ada 2 pertandingan Inter yang mesti ditebak. Hadiahnya nanti 2 jersey. Silahkan teman-teman pilih mau jersey yang nomor 1 apa yang nomor 2 gitu ya, atau jersey yang ketiga yang hitam kayak yang gue pakai. Terus bagi teman-teman mungkin di sini yang bukan tifosi Inter, tifosi Fiorentina, Juventini, Milanisti, dan pengen ikutan dapat jersey, bisa juga tebak pertandingannya, skornya Milan lawan Roma dan Napoli versus Juve. Itu ada tebak skor dan pencetak gol pertama juga. Yang perlu teman-teman ingat, selain tebak skornya ditulis di kolom komentar, juga tulis di link ya teman-teman ya. Ada link formnya, itu silakan diisi. Soalnya di situ linknya ada nomor WhatsApp sama ada IG-nya teman-teman. Jadi gue bisa cek, oh udah follow belum nih, oh udah bisa ngubungin langsung, nggak susah gitu. Terus itu gue juga minta tolong untuk follow IG, follow Twitter ya, maksudnya biar kita bisa kontak-kontakannya nggak cuman di YouTube. Selama ini gue cuman aktifnya di Twitter, Instagram gue nggak begitu aktif. Gue mau aktifin Instagram, jadi teman-teman kalau mau ngobrol-ngobrol lewat Instagram juga jadi lebih enak gitu. Bisa kita bisa saling komunikasinya lebih gampang, nggak harus buka YouTube, komen-komen di komen di kolom komentar gini terus udah ketumpuk-tumpuk yang lain. Kalau di IG kan lebih gampang, jadi kita bisa lebih enak ngobrol-ngobrolinnya lagi. Kalau mau live juga lebih enak gitu ya. Oke teman-teman, lanjut. Ini cerita tentang Onana, gua ambil dari The Players Tribune. Gue baru tahu nih ada website The Players Tribune. Asik juga ternyata gue baca cerita tentang Onana. Jadi Onana cerita tentang ketika dia kena kasus doping, dia diskors kan 12 bulan terus dipotong jadi 9 bulan. Dia bilang gini, ini judulnya The Truth About Andre Onana. A lot of people think they know what happened. They think they know me. They've seen the headline. Orang-orang pikir mereka tahu tentang gue. Banyak orang yang seakan-akan mengerti apa yang terjadi. Mereka hanya membaca dari headline surat kabar. Oh, Andre Onana dia dapat scoring karena dia ngedrugs, karena dia narkoba. Orang-orang kayaknya dulu tuh ngertinya dia narkoba. He is cheat, dia curang. He is an addict, dia adiksi, dia ketagihan gitu kan. Bahkan setelah semuanya selesai, the statement of the Court of Arbitration for Sport and the rest, it stand on my name, Andre Onana banned for doping. Bahkan setelah keputusan dari hakim, semua orang masih berpikiran bahwa dia bersalah gitu ya. Andre Onana banned for doping. Andre Onana diskors karena doping. Bagaimana lo menjelaskan ini ke keluarga lo? Bagaimana cara lo menjelaskan ini ke anak-anak lo? Well, it was not easy, but listen, there is an explanation. So if you want to hear, take a seat. This is the truth. Jadi teman-teman yang selama ini mengira Andre Onana doping, Andre Onana pakai obat kuat terus dia dihukum karena dia ketagihan atau narkoba dan lain-lain, silahkan duduk, kata dia, silahkan dengarkan pengakuan ini. Suatu minggu di bulan Februari 2021, gue kehilangan segalanya. I lost everything, katanya. I was in Cameroon with the national team and I got a call from the team doctor at Ajax. Gue lagi di Cameroon membela tim nasional. Kemudian gue mendapatkan telepon dari dokter Ajax. Ia mengatakan bahwa gue positif furosemide, gue gak tahu cara bacanya. Terus reaksi gue, my reaction was, how? Is this a joke? Gimana? Bercanda lu, kata dia gitu. Gue bilang ke dokter, dok, serius ini tuh kesalahan. Ayo, I know how test go. Gue tahu bagaimana kemarin tesnya. I've done many of them and there's never been problem. Gua udah melakukannya dan nggak ada masalah gitu. Gua udah sering melakukan tes ini dan nggak pernah ada masalah. Sebentar. Anyone
anyone who knows me knows that I don't drink, I don't smoke, and I've never touched drugs. No way. Semua orang yang tahu gue tahu bahwa gue tuh nggak ngerokok, gue nggak minum, dan gue nggak narkoba. Bahkan ini paling lucu, I've never even heard of furosemide. Gue bahkan nggak pernah dengar apa yang dimaksud itu furosemide. The only pills I never put in my body were the one the club or national team dokter berikan. Jadi satu-satunya pil yang pernah gue makan adalah pil yang diberikan oleh dokter klub atau dokter dari timnas Kamerun. Jadi what was this bullshit now? Jadi omong kosong macam apa ini, katanya si Andre Onana di suatu hari di bulan Februari. Setelah gue berbicara dengan Ajax, gue telepon pacar gue, Melanie. I was actually loving telling her about it. Gue bener-bener saat itu ketawa ngasih taunya. I was so sure it was just a mistake. Suddenly she was like, gue sangat yakin saat itu bahwa ini benar-benar kesalahan. Dan ketika gue nelpon, si pacar gue tiba-tiba ngomong gini, Andre, furosemide, that is the pregnancy medicine the doctor gave me. Jadi itu obat yang dikasih buat si istri pacarnya itu. Waktu itu dia lagi hamil. Nah terus kenapa bisa Andre Onana yang minum? Gue juga bingung nih. This was not some admin error. Ini bukan admin error. Ketika gue kembali ke Kamerun, the club doctor came with me to my house and through everything I had the cupboard to check. He is confirmed. Jadi ketika gue balik dari Kamerun, dokter yang Ajax ngecek gue dan akhirnya memastikan bahwa itu betul. I must gone for headache pill and got the box mixed up. Jadi dia bilang gini, oh ini teman-teman. Jadi itu pilnya istrinya, pacarnya lagi hamil. Terus kok ini bisa minum nih? Ini bukan kesalahan admin, bukan kesalahan administrasi. Ternyata suatu hari gue sakit kepala dan gue tertukar boxnya. I took the pill the doctor had untuk Melanie. The boxes were basically identical, jadi mirip. Fuck, kata dia. This little 40 mg pill, kecil banget, dia bilang. Ini kalimatnya Andre Onana. I thought they would show me a yellow card, but nah, they went straight for the red card. Gue pikir mereka akan ngasih gue kartu kuning gitu ya, peringatan, tapi mereka ngasih gue langsung kartu merah. Man, I was in shock. Gila bro, gue stres banget. UEFA nggak melihat ini sebagai human error. Mereka tahu, mereka menginvestigasi dan and I told them my story, dan gue menceritakan kisah gue. The question they asked the most was, why do you have this medicine in your house? Kenapa lu punya obat semacam ini di rumah lo? It was easy to answer, because of the little one my partner is having baby. Karena gue punya partner, punya pacar yang lagi hamil, itu punya dia. Udah dijawab sama Onana. This was definitely not some crazy excuse I just made up. I didn't even anything. I was trying to cheat. All evidence was there. Gue nggak sedang berusaha curang. Semua bukti ada di sana bahwa dia emang punya obatnya juga, dan itu emang obat yang ada resep untuk si istrinya. This was just a stupid mistake. Ini cuma kesalahan bodoh. Setelah semuanya, gue berasumsi bahwa oke, ini sebuah kesalahan. Hati-hati besoknya. Ternyata to put in football term, I thought they would show me a yellow card. Gue pikir karena ini kesalahan dikasih kartu kuning. Ternyata enggak, red card. Gue 12 months ban, no football, 12 bulan tanpa sepak bola. Liga Belanda enggak, Europa League enggak, Piala Belanda enggak, Champions League enggak, Liga Piala Afrika juga enggak. Semua tidak ada. 1 tahun, 1 year for footballer is like 10 years. 1 tahun bagi pesepak bola adalah seperti 10 tahun. Ini seperti selamanya. Kasian banget sih Andre Onana. Di dalam sepak bola, you have limit period. Lo punya waktu yang terbatas di karir lo. Lo harus bekerja keras, dan lo percayalah, gue bekerja sangat keras untuk mimpi ini. Gue telah membuat sacrifice. Sacrifice itu pengorbanan. Ini bagus teman-teman ceritanya. When I was 10, I left home to move 4 hours away in order to play at Samuel Eto'o Academy. Di usia 10 tahun, gue berpergian sejauh 4 jam untuk latihan di Samuel Eto'o Academy. Jadi dia lagi latihan di jalan, suatu hari si
scoutnya, pemandu bakat Eto'o nemuin dia. Jadi dia latihan jaraknya 4 jam lamanya. I want to live with one of the coach, namanya Diallo, itu pelatih pertamanya dia. Gue nggak tahu bagaimana ceritanya Diallo bisa meyakinkan orang tua gue supaya gue bisa pergi latihan bola, karena bokap gue selalu school. Football was not secure path. Jadi keluarganya si Onana ini keluarga miskin. Kalau dari yang gue baca sampai dengan dia usia 10 tahun itu rumahnya masih nggak ada listrik. Gila, dia kelahiran 95 lo di Kamerun masih nggak ada listrik, gokil juga ya. What if you get injured? Bagaimana kalau lo gagal dan lain-lain. Jadi orang tuanya memang nggak mengizinkan sebetulnya. Makanya dia heran tuh, pelatih kok bisa meyakinkan bokap gue, gimana caranya. Terus kita sering banget bertanding di Prancis dan Spanyol. We play a lot of tournament in France and Spain. Jadi keren ya, akademinya Eto'o itu di Afrika, dia sering ikut turnamen di Spanyol dan di Prancis. Kita gitu nggak sih akademi kita? And the ultimate goal was to secure a move to one Europe top academy. Jadi mereka tuh sering, jadi akademinya Eto'o mungkin juga akademi di Afrika lainnya. Gitu juga kali ya. Mereka latihan terus ikut turnamen di Eropa dengan harapan pindah ke akademi Eropa lainnya gitu, ke klub-klub di Eropa. The funny thing is we all knew that was a dream. Nobody actually told me when I actually got sent for Barcelona. Jadi Andre Onana ini teman-teman, dia dari akademinya Eto'o, suatu hari dia akhirnya direkrut oleh youth akademinya Barcelona. Jadi kita punya lulusannya Barcelona nih sekarang nih. Siapa pemain kita yang lulusan Barcelona? Icardi, Keita. Lumayan bro, ini jago bro, Barcelona loh. Teman yang lucu adalah ketika dia direkrut oleh tim mudanya Barcelona, dia nggak dikasih tahu. Ini lucu, kocak nih. The club, my coach, and my family menyembunyikannya dari gue. Mereka merahasiakan itu dari gue berminggu-minggu. I remember I was on the phone to my brother talking about something else, and I heard a voice in the background like I don't tell him. Dia ngomong gini. Suatu hari gue lagi teleponan sama kakak gue. Terus kakak gue tiba-tiba di belakang ada yang ngomong, jangan kasih tahu. Nah terus dia penasaran. Jangan kasih tahu apa? Enggak ada apa-apa. Masa lu mau gue rahasia-rahasiaan sih? And then he told me, but he swore me to secrecy. Akhirnya dia ngasih tahu gue, tapi jangan kasih tahu ya, kalau gue yang ngasih tahu, ini masih rahasia soalnya. Still I didn't really believe him. Dan dia masih nggak percaya si Onana. Dan akhirnya beberapa minggu kemudian gue pergi ke Barcelona. Pelatih gue mengatakan gue untuk to pack everything I had, everything. But he wouldn't say why. Jadi si pelatihnya sok-sok masih kejutan. Udah lu beres-beres, ayo berkemas. Tapi masih nggak dikasih tahu itu mau ngapain. I was like, come on coach, I'm captain the team. You have to tell me what's going on. Dia masih juga, si Onana juga masih sok-sok, ngapain sok-sok nggak tahu. He just shot at me. Dia cuma teriak ke gua, hey Andre, just shut up and pack your luggage. Tutup mulut lo dan ayo masukin ke koper. Kemudian kita akhirnya pergi ke Barcelona. My teammates went off to the hotel and they put me on the bus to Barcelona to sign. Jadi dia langsung tanda tangan kontrak. The next day I'm playing against my old teammates in Barcelona shirt. Stuff like that you cannot even process. Gokil teman-teman. Jadi ketika dia pergi bareng-bareng sama teman-temannya ke Barca, dia malah tanda tangan kontrak dengan Barca dan dia ngelawan teman-temannya dari Eto'o Academy. Di usia 14 tahun I was in the new country with a new language, new people, new everything. Di usia 14 tahun gue udah pindah ke negara orang, semuanya serba baru. Itu nggak mudah. The culture shock is really hit me when I sign pro term at Ajax 4,5 tahun kemudian. 4,5 tahun kemudian, 2015 dia pindah ke Ajax teman-teman. Kemudian yang paling lucu dari cerita ini adalah Belanda itu kotanya bagus, tapi dinginnya bukan main. Dia bilang gini, I've been in Cameroon and then in Barca in my life. Di Cameroon gak pernah ada salju, gak mungkin ada suhu di bawah 20 derajat. Di Barca kalau salju, lo stay at home. So the first time I saw snow in Amsterdam, dan ketika pertama kali gue ngeliat salju di Belanda di Amsterdam, gue bangun, gue liat di jendela, terus dia balik tidur lagi. Tiba-tiba gue ditelepon, disuruh berangkat.
Dia bilang pelatihnya ngomong gini klubnya, "Where are you? You supposed to be at training." Wah, gokil ya Belanda ya. Gak kayak kita. Kita hujan gerimis aja gak jadi latihan. Dia salju, bro. Terus I was like, "My friend, it's snowing. How can I drive in this?" Woi, ini salju. Gimana gue bisa ke situ? Gue nggak bisa nyetir. Terus kata orang klubnya, bisa udah nyetir ke sini. Di beberapa bulan awal di Ajax, did I make a good move? I left Barcelona for this gitu. Jadi dia di awal-awal juga masih nggak percaya nih, gue bener nggak pindah ke Ajax nih, pindah dari Barca cuma untuk kayak gini nih, tersiksa latihannya. Terus gue cuma jadi kiper pilihan nomor 3. I couldn't speak any English or Dutch and there was any French or Spanish speakers di sana. Gue nggak bisa bahasa Inggris dan nggak bisa Belanda, dan di sana nggak ada yang bisa bahasa Perancis, bahasa Spanyol. Gue sangat berat gitu. Gue berlatih sangat baik, tapi gue juga sangat tidak sabar. Gue merasa bahwa gue udah harusnya bermain. Ini kalimat bagus dari Andre Onana lagi. If you seriously want to go to the top, the road is never gonna be straight. Kalau lo ingin ada di puncak kemampuan lo, puncak karir lo, jalannya nggak pernah lurus, nggak pernah mulus gitu kali ya. Sebelum tahun 2016-2017, gue ngomong ke pelatihnya Ajax, pelatih muda kali, pelatih Ajax ya, namanya Peter Bosz. Teman-teman ada yang tahu nggak? Dia ngomong gini, lo terlalu muda. Lo coba lihat kiper di seluruh Eropa, ada nggak kiper utama yang usianya 20 tahun? Setelah itu gue sangat nggak gembira. I try to look for a club to take me alone. Jadi gue berusaha nyari klub yang mau minjem gue. Gue mencari klub di Prancis second division, but still no one me. Jadi bahkan gak ada yang mau minjem gue. I had to stay. Gue harus bertahan. Dan tibalah beberapa bulan kemudian, Jasper Cillessen left. The coach finally told me. Mungkin kipernya Belanda kali ya, Jasper Cillessen. Itulah, di sini gue nggak tahu. Pergi, akhirnya pelatihnya ngomong ke gue gini. Oke, lo punya waktu 1 bulan untuk mengimpresi gue, untuk membuat gue kagum. Ada tiga pertandingan dalam 1 bulan ini, lo adalah nomor 1 gue. Dan itu adalah kesempatannya Onana. Di kesempatan pertama melawan Willem II, dia kalah 2-1. Dia bilang bahwa dia masih nervous. Dan I had to read the typical things in the press. Jadi dia baca kayaknya surat kabar jelek-jelekin dia gitu kali ya. Kemudian tibalah kesempatan kedua. Dan dia marah sama pemain namanya Sanchez. Dia bilang Sanchez soalnya bikin ada penalti. I lost it. I could see my chance slipping away and was furious. Davison Sanchez bikin pelanggaran sehingga lawannya mereka Go Ahead Eagles dapat penalti. Dia marah banget ke Sanchez. Dia ngomong gini, "Why have you done that, my friend? Kenapa lo melakukan itu, my friend? I'm never gonna get another chance. Gue gak bakal dapat lagi nih kesempatan. Kenapa lo bikin penalti? They're gonna kill me," gitu. Dan ternyata dia nahan penaltinya. But I guess right, I saved the penalty and we won the game. Dan akhirnya Ajax memenangkan pertandingan. Sejak pertandingan itu, I became the number 1 for 5 season. Semenjak itu, Onana dapat kesempatan dan menjadi kiper utama Ajax selama 5 tahun. Kesempatan di 3 pertandingan dalam 1 bulan karena ada kiper utamanya pergi. Kemudian di 2021, I won trophies. I became one the top goals in kiper terbaik di Eropa. Harganya dia di 2018-2019 kalau nggak salah sampai 40 juta gitu. Dia masuk nominasi Ballon d'Or juga. Terus diminati Chelsea di 2018-2019. Tapi di tahun 2002 itu kan saat Ajax masuk semifinal Liga Champions. Tapi di tahun 2021 I felt like everything work have been taken away. Gue merasa gara-gara kasus doping ini semuanya udah diambil dari gua. Melanie, my family, my teammates know the truth, but the rest, did they look past the headline? Orang-orang terdekat gue percaya sama gua, tapi orang-orang yang lain kan bacanya dari surat kabar. Mereka nggak percaya bahwa gua nggak narkoba dan gua nggak doping. Itu cerita dari si Andre Onana. Terus yang menariknya lagi, you see my dad still talk me about 2000 AFCON final when we beat Nigeria. Oh, berarti di tahun 2000 dia tahun 2000 usia dia berapa? Nothing will never ever top that moment for family. Oh, enggak. Kayaknya dia lagi cerita bapaknya dia tuh masih sering ngomong
kejadian final tahun 2000 Piala Afrika ketika Kamerun mengalahkan Nigeria. Jadi bagi orang sana juara Piala Afrika tuh segalanya. Itu teman-teman cerita dari Andre Onana yang belum resmi diperkenalkan, tapi kemungkinan besar karena udah banyak foto-fotonya dia lagi ke ke Milan juga untuk tanda tangan kontrak. Dia menceritakan bahwa sebetulnya dia bukan doping, dia bukan narkoba, ya dia ketuker aja, walaupun ya aneh juga sih ketuker pil sama pil pacarnya yang lagi hamil. Tapi apapun itu, dia dari akademinya Samuel Eto'o, dia direkrut tim muda Barcelona, direkrut Ajax dan jadi kiper utamanya Ajax bersama 5 tahun mengantar ke semifinal Liga Champions. Udah saatnya dia naik kelas. Ingat loh, Julio Cesar dulu dari dari klub dari Brazil, terus pindah ke Inter, dipinjemin dulu ke Chievo Verona. Terus Handanovic sebelumnya lama di Udinese, memang udah saatnya kita dapat kiper baru. Tapi masalahnya Handanovic jadi diincar Conte. Bisa-bisa dia gabung sama Conte karena kontrak dia juga habis. Sampai di sini dulu untuk cerewetan Internya, bercerita tentang Onana. Maaf ceritanya sambil baca karena memang gue juga baru baca tadi, terus gue tertarik bikin konten ini biar teman-teman juga tahu cerita dari Onana. Dia dari kecil banget, terus bener-bener meniti karirnya, gokil banget. Dia cerita keluarga gue miskin, lo nggak percaya miskin, kakak gue aja sampai pindah ke Jakarta buat biayain hidup adik-adiknya. Kan kakaknya, teman-teman googling deh, kakaknya tuh cerita bahwa dia belinya di Mall Depok, terus setiap pulang ke Kamerun dia kasih buat adiknya senelangsa itu, men. Dia belinya di Mall Depok, bukan yang kayak gimana-gimana gitu ya, bukan beli dari situs resminya sana gitu, dari Barcelona atau apa. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang selalu kasih komen, selalu ngasih saran. Sehat selalu untuk kita semua. Amin. Bye-bye. Thank you.